tidak akan disiksa oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Wa ma'ana, kalau pada saat mata seseorang itu tidak akan disentuh dan tidak akan disiksa oleh api neraka, secara pasti tentu itu adalah dengan orangnya. Berarti ada dua orang, ada dua orang yang tidak disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bukan disebabkan karena dengan uang merah, bukan disebabkan karena kematian anak, bukan disebabkan karena kematian suami, bukan disebabkan karena kekalahan yang menimpa pukulan bola sepak, bukan juga disebabkan karena rugi, atau juga dengan lipat kaki. Sila dan hati, kita sedang berada di rumah Allah dan sebagai tetamu Allah dan berada kita tengah malam. Jadi kita kawal betul, dan malam hari itu merupakan malam yang mulia. Kemuliaan pada malam hari dan juga dengan esok hari yang lebih mulia daripada hari Lebaran, lebih mulia daripada Idul Fitri dengan Idul Adha. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya hari Jumat itu merupakan sayyidul ayyam wa idul muslimin, penghulu hari, dan juga merupakan hari Lebaran kepada kaum muslimin. Jadi harapan yang kita inginkan pada pertemuan kita di malam hari ini, pengajian yang nampak kelihatan pelik dan jarang-jarang diadakan, itu pengajian pada pukul 10.45. Kalau dibikin beruntung, pengajian pukul 11 sampai pada pukul 12 subuh, itu kita adakan 3 kali dalam sebulan. Alhamdulillah juga mendapatkan sambutan. Tapi mungkin yang di sini kalau dengan muslimannya lebih ramai kembali. Jadi mencoba dengan kita akan tergolong dalam dua kumpulan yang disebutkan di dalam hadis, yang dengan kita termasuk daripada orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini adalah merupakan matlamat hidup, target amal ubudiyah yang kita laksanakan. Kenapa? Dengan kerudungnya, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan amalannya, dengan ubudiyahnya, dengan pengajiannya, dengan etikatnya, tahajudnya, doa dan sebagainya. Dia dengan adil dan bijaksananya, dia dengan tahajud dan doanya, itu dengan puasa dan juga dengan kebaikannya, itu kesemuanya hanya untuk dua target. Target yang pertama adalah dengan kita terelak daripada api neraka, dan juga dengan tujuan yang kedua adalah dengan kita mendapatkan kejayaan yang abadi, kesudahannya nanti atau kesudahan di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Jadi untuk kita mendapatkan yang pertama, nanti kita janjikan kepada orang yang menangis karena khasyah, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, jasad jasmaninya tidak akan dijilat oleh api neraka. Ainun bakar min khasyatillah. Tapi kita bersabda, salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah, yang menyebut nama Allah di tempat yang sepi, tersembunyi, jauh daripada keramaian, jauh daripada tatapan dan pandangan daripada orang ramai. Dia dengan ringan hati, dengan khasyah, tazallul dan inkisarnya, fafadat ainahu, maka mengalir air matanya. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله mungkin pada pukul 3 pagi, mungkin juga pada pukul 4 pagi, mungkin pada saat keluarga kita sedang tidur nyenyak, yang kedengaran itu hanya bunyi jengkrik dan juga punya binatang yang senantiasa selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Allah, 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 ya Allah, Allah. Jeritan hati kita di tengah malam, mungkin pada malam hari Jumat di waktu sahur, Allah, dengan kebaca
penghasilanku, Allah dengan kelalaianku, Allah dengan kemaksiatan dan kebongkaranku. Cerita hati yang semacam itu semakin banyak, semakin syahdu, semakin banyak, semakin nikmat, semakin banyak, semakin nyaman, semakin banyak, semakin khasyat, yang pada akhirnya melelehkan mata kita pada saat itu. Itu mata yang diselamatkan Allah daripada api neraka. Yang dengan tetesan air mata tadi itu mampu untuk memadamkan naru jahanam, luahan api neraka. Waliyahzubillah. Bila pada waktu kita berpikir, jadi yang pertama dengan jaminan surga atau jaminan akan terelak daripada api neraka. Kemudian yang kedua sebagaimana disebutkan di dalam hadis makna yang semacam itu adalah kumpulan yang akan mendapatkan naungan awas nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ini yang kedua untuk kita pada malam hari ini, wa ainun sahabat fi sabilillah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Kalau kita boleh tidak mengantuk, kalau kita boleh tidak bersimpang, kalau kita boleh tidak memikirkan itu dan ini, betul-betul konsentrasi fokus kita pada pekerjaan yang kita bicarakan, sahabat fisabilillah untuk kepentingan orang ramai, berjalan berjaga di jalan Allah untuk kepentingan umat, berjaga di jalan Allah untuk kepentingan umat, berjaga di jalan Allah untuk kepentingan masa depan agama. Pikir bagaimana supaya dengan negara kita jadi aman, pikir bagaimana agar dengan masyarakat kita menjadi sedar dan insaf, pikir bagaimana dengan kita dapat mengecut dan juga memperkecilkan luasan daripada kemaslahatan dan bongkaran yang berlaku di negara kita. Pikir bagaimana kira-kira dengan kita boleh memenuhkan masjid dengan jamaahnya. Pikir bagaimana kira-kira agar dengan majlis-majlis kita mendapatkan sambutan daripada segala lapisan masyarakat. Pikir bagaimana juga agar dengan kerajaan kita, pemerintah kita, menteri-menteri kita juga ikut terlibat dalam kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Mata yang berjaga, memikirkan cadangan rencana yang semacam itu, salah satu daripada dua mata yang tidak akan disiksa, yang tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Ulama mengatakan sahabat fisabilillah, berjalan berjaga di jalan Allah, mungkin yang sudah berada di sempadan itu dengan polis dan tenteram, atau juga yang berjaga dengan kajiannya, dengan penelitiannya, dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan ibadahnya. Makanya itu salafun saleh saya ceritakan sedikit untuk memotivasi semangat dan juga dengan hikmat daripada saya sendiri. Sepanjang hari dengan pengajian, sejak daripada setiap subuh selesai salat subuh dilaksanakan, daripada kumpulan kepada kumpulan ahli zikir, kemudian dengan hadisnya, kemudian dengan fikihnya, kemudian dengan suluknya, kemudian dengan soalannya, terus sampai pada kisah berkumandang Allahu Akbar, Allah. Tadi bukan sembahyang subuh, ini baru salat zuhur. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Setelah selesai salat itu dilaksanakan, sambung kembali majlis ilmu, soal hukum halal dan haram. Majlis dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man berlangsung daripada masalah kepada masalah, daripada pengajian kepada pengajian, sampai ada isya berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagunya naik. Sampai waktu maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu salah-salah daripada muadzin di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu orang lagi sedang mengantuk, terus sangat sesuai betul orang yang nak tidur dilakukan dengan lantunan lagu semacam itu. Tapi kalau lagu yang agak berjauhan sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu lagu orang Badawi. Masya Allah, tabarakallah. Selesai salat maghrib bersama dengan pengajian, selesai sembahyang isya,
Jadi kata Imam Syarif itu guru yang macam ini bila punya pula waktu untuk beribadah dan bila punya kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Allah sepanjang waktu siang sampai malam hanya di majlis ilmu, hanya semata-mata untuk berbicara tentang halal dan haram dengan jumlah kumpulan ulama dan juga dengan murid-murid bersilih ganti. Setelah selesai sembahyang Isya, yang terpikir di kepala murid Imam Syarif rahimahullah taala, bila guru kita ini punya peluang waktu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, lepas Isya dilaksanakan belum balik ke rumah, sampai ke rumah tak lama kemudian dah ganti pakaian, dah mandi, dah ganti pakaian dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan pakaian yang kemasan rapi, kemudian dengan beliau pergi ke musala, pergi ke masjid. Allahu Akbar. Ini namanya Ihyaul Lail, ini namanya berjaga di malam hari. Umat kami turun dengan zikir, dengan baca dan juga dengan tilawah, berhenti-henti dan menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Nangis, munajat, doa, tilawah sampai habis, sampai kepada waktu subuh. Ada subuh berkumandang, sholatu khairum minan naum. Salat subuh hari keduanya macam itu lagi. Seumur hidup Imam Abu Hanifah dan Nu'man seperti itu malam hari beliau. Malam hari beliau hanya dengan rintihan hati, dengan lantunan munajat dan doa kepada Allah dan menangis-nangis. Dikatakan beliau telah menghatamkan Al-Quran di tempat duduk beliau itu tidak kurang daripada dalam 7.000 kali. Itu dengan usia kita sekarang. Kalau kita boleh khatam Al-Quran sekali dalam sebulan, setahunnya baru 12, 10 tahun baru 120, 100 tahun baru dapat 1.200 kali. Kalau dalam sebulan kita khatam 1 kali, setahun baru kita dapat 12 kali. 10 tahun dapat 120, 100 tahun umur kalau kita berusaha sampai 100 tahun itu kita baru dapat 1.200 kali. Ini 7.000 kali. Awas lo bahasa di sana. Kamu, anakku, cucuku, keluargaku, istriku, semuanya jangan sekali-kali kau cemarkan tempat tinggalku ini, sebab di sini tempat aku menghantamkan kalam Allah Jalla wa Ala sebanyak tidak kurang daripada dalam 7.000 kali. Jadi kalau sebulan, tapi kalau seandainya dalam tiap minggu berarti sebulannya 4 kali, 4 kali 12 berarti 48 kali 10 tahun 480 kali 100 tahun, itu pun baru dalam 4.800 kali saja. Masih belum maknanya dengan beliau sebagaimana dikatakan di antara daripada ulama yang menghatamkan Al-Quran pada tiap malam. Imam Syafi'i, mata Imam Syafi'i mata yang berjaga di jalan Allah, mata Imam Abu Hanifah mata yang berjaga di jalan Allah. Hampir semuanya dan Abu Mangkana qablakum itu adalah merupakan tradisi dan kebiasaan daripada salafun saleh. Ulama-ulama kita dahulu bertahajud di waktu malam. Kita bertahajud dengan berasyafa, dengan Aida, dengan IP, dengan TAN, dengan Facebook, SMS. Itu tahajudnya kita. Tahajudnya mereka menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ada satu rangkaian cerita, tapi cerita itu panjang, mungkin akan saya ceritakan insyaallah untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi dengan satu rangkaian hadis yang kita riwayatkan, dan yang seterusnya saya nak tahu dulu kita nak baca kitab apa. Kalau kita pakai kitab, satu hadis, kedua fikih, ketiga tasawuf. Kalau kitab tasawuf kita cadangkan nanti kita akan membaca kumpulan Muntiara Muntiara Hikmah, bukan kitab Al-Hikam, namanya kitab Al-Hikam, tapi itu kumpulan daripada beberapa Muntiara Hikmah para salafun saleh atau ulama-ulama kita terdahulu. Kalau nak baca kitab tasawuf, kita baca kitab tasawuf, ya kita mengaji sampai pada pukul 11.30, oke? Sedangkan kami sana sampai pukul 12 subuh. Dari ulama tak bakalan tidur juga. Apa dari rumah itu sudah oh Gusti pukul 11.
Tak boleh tidur. Dapat film India 3 jam setengah sampai pukul 2 pagi baru tertidur. Apalagi kalau ada estro di rumah 24 jam sekali-sekala. Mata kita berjaga. Untuk menangis susah menangis. Tapi untuk kita berjaga malam untuk apa? Sahara berjaga fisabilillah, untuk di jalan Allah. Jadi mudah-mudahan mata kita ya walaupun sekali dalam sebulan, kalau boleh tiap bulan, kalau boleh tiap minggu, kalau boleh tiap hari, tiap malam, dengan kita boleh menjagakan mata kita untuk di jalan Allah, untuk ilmu, zikir, ibadah dan kebaikan. Insya Allah kita tergolong pada kumpulan yang kedua, kumpulan yang akan mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Ada sebarang soalan? Banyak? Sudah terkumpul? Kita hari ini tidak ada tajuk dulu. Jadi coba yang menyokong untuk pengajar hadis, nanti saya pilihkan kitab hadis yang kecil-kecil saja, yang boleh datang dalam 10 tahun. Baca kitab hadis, silakan yang baca kitab hadis. Ada atau kita pergi tentang hukum hakam, nanti pergi itu nanti cepat tua, cepat berubah. Atau kita baca kitab hikmah, lembut, sejuk, jam-jam malam macam ni. Tapi kadang-kadang karena terlampau sejuknya membuat kita jadi mengantuk. Mungkin juga. Jadi nanti kita sepakati atau kita pilih salah satunya. Gimana? Ada cadangan di Shalom, baca kitab apa? Tasawuf kan? Fikih kan? Tasawuf kan? Hadis? Baca tasawuf? Tasawuf kan? Sudah tasawuf saja. Jadi kita tak pening kepala. Tasawuf saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di tuburin Nabi Ahmad, di tuburin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Tuh sampai pukul 12 lebih pun orang boleh bertahan. Kenapa? Sebab tidak ada haram, tidak ada dosa besar, hidup tertutup, dilaknat Allah. Makanya menteri-menteri berani hadir. Coba kalau dengan pengajian pakai haram, itu dosa besar, tertutup, terlaknat, minuman keras terlaknat. Takut mereka hadir ke majlis-majlis yang semacam itu. Tapi kalau majlis salawat semuanya akan datang. Kenapa? Sebab tidak menggores hati dan perasaan orang-orang yang tertabik dengan perkara-perkara yang terlarang. Silakan. Ada dua soalan. Adakah riwayat menceritakan Rasulullah memuji kekhusyukan Sayyidina Ali dalam salat? Apakah ada riwayat yang menyatakan yang membuktikan kekhusyuan bagi Ali dalam sembahyang? Pertama. Kedua, adakah tanda-tanda kewalian? Apakah tanda-tanda kewalian seseorang? Apakah tanda-tanda tentang kewalian daripada seseorang? Jadi yang pertama tentang khasyah waktu sembahyang, dengan pertanyaannya ini memerlukan pengamatan yang lebih intensif. Apakah ada sanjungan dan pujian daripada baginda Nabi kepada baginda Nabi secara khusus? Sebagaimana saya katakan, ini memerlukan pengamatan. Untuk sementara waktu saya tidak boleh menjawab. Tapi bagaimanapun tentang kekhusyuan dalam sembahyang, justru kumpulan orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang itu telah tercantum atau dicantumkan di dalam ayat fi sholatihim wa hum fi sholatihim khashi'un. Itu adalah sanjungan dan pujian kepada orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan khasyah dalam sembahyang. Ada pendapat yang mengatakan kalau pada saat kita masih tahu siapa yang berada di sebelah kanan dan juga siapa yang berada di sebelah kiri, itu kita tidak khusyuk dalam sembahyang kita. Ada juga dengan sebagian daripada ulama karena terlampau sekali dengan sembahyang yang dilaksanakan sehingga sampai sudah didapat dengan suasana dan keadaan dunia luar. Didapat dengan keadaan dunia luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
ternyata tidak beranjak, tidak tergeser dan juga tidak bergerak daripada posisi sembahyang atau tempat sembahyang. Siapa? Sayyidina Imam Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat ditanyakan, di luar orang pada berjerit-jerit berontok, apa kebakaran, orang ribut, bahasa ribut, di luar, cucu Rasulullah, ale keluar, api, bahaya. Sementara dengan beliau, man a'ta sadaqah bil husna fasal yasiru lil yusra, baca rukuk sebagaimana dengan hitungan yang sujud, sebagaimana juga dengan hitungan yang sampai pada rakaat yang terakhir, dan juga dengan lantunan yang mengakhiri segala-galanya dengan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pada saat ditanyakan macam mana abang, atau juga dengan tuanku, apakah tak perasan orang menjerit, bisik, kebakaran, hancur, hangus. Jadi kata beliau, al-hadi, aku telah terpesona atau telah disibukkan dengan huru hara api neraka daripada api dunia yang sedang menyibukkan kalian. Itu khasyahnya salatul soleh pada mereka sembahyang. Jadi kata sebagian daripada mereka memesankan kepada sanak dan saudara, kalau pada itu saya jelek mata, kalau pada aku jaga, kalau pada itu aku bangun, jangan ada yang bising, jangan ada yang berbangga, jangan ada yang bercakap-cakap. Kalau seandainya ada yang nak bercakap-cakap, nak bising, nak berbual-bual, silakan saja nanti ketika aku sedang sembahyang, nak main pompangkan, bekas tangga, ya Imam ar-Rasuliyah sanadi anta ba'dallah demotanadi fadidunya. Silakan saja dengan kasidahnya, silakan saja dengan sanjungan ujiannya kepada baginda Nabi. Aku sudah tak sedar diri, sudah tidak tahu tentang keadaan kalian. Ada yang semacam itu. Pernah pada suatu ketika Imam Syafi'i lagi sedang tidur. Allahu Akbar. Jadi pada waktu itu Imam Syafi'i lagi sedang sembahyang. Datang seorang perempuan bawa anak-anaknya menangis. Maka pada saat itu sama emaknya, ya biasalah, memang suasananya seperti itu, berusaha untuk mendiamkan anak tadi itu supaya jangan sampai mengganggu sembahyang daripada Imam Syafi'i. Takut kalau dengan nanti terganggu dan juga tidak khusyuk. Jadi setelah beliau mendengar tentang cerita daripada ibu bayi tadi itu, maka dengan beliau berpesan, yang kalau pada tiap kali beliau sembahyang, yang kalau pada itu beliau sembahyang atau tidur, bunyikanlah gendang atau juga pompang untuk membiasakan diri agar tidak terganggu dengan bunyi-bunyian yang semacam itu. Allahu Akbar. Kita kalau pada saat nyamuk saja terbang atau juga dengan lalat dalam semen kita sudah boleh mengenal, bukan setakat dengan kita kenal dengan orang yang di samping kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tengok ke depan, wah ini pasti pas. Tahu. Nampak daripada baju tadi itu, tengok sokong, wah ini pakatan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, dikembangkan nih, masya Allah tuh. Tahu bukan setakat kena orangnya saja, tapi justru dengan kita dapat membedakan ini daripada kumpulan mana, apakah ini daripada barisan, apakah ini daripada pakatan. Itu keadaan sembahyang yang kita laksanakan sekarang ini. Ada juga di antara daripada mereka yang sampai diokrip, yang sampai dikerat atau dipotong kakinya, karena daripada berbagai nasihat. Ada yang katakan macam mana Tuan Guru, kalau nanti dengan Tuan Guru kami bagi minuman keras supaya dengan guru tidak merasa sakit pada saat dengan kakinya akan dipotong, disebabkan karena seumpama penyakit kencing manis, penyakit gula itu kalau tidak dipotong nanti akan merebak.
Jadi untuk menghilangkan rasa sakit supaya dengan tubuh nanti tidak kesakitan, maka ada yang menyarankan dengan dibius, ada yang menyarankan dengan diberikan minuman keras. Kata beliau, kenapa susah-susah sangat? Kenapa susah-susah amat? Kenapa sampai dengan renang bagikan aku pada perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dengan meminum khamar? Nabi kita laknat yang meminumnya, yang meminumkannya, yang menyajikannya, yang menjualnya, yang memproduknya, yang membawa dan yang menghidangkannya. Kalau memang itu tujuannya, tunggu nanti pada waktu sembahyang. Allahu Akbar, dikatakan kaki dipotong, dioprek pada waktu sembahyang. Justru pertanyaan yang ditanyakan selepas sembahyang beliau tadi itu menanyakan, kenapa kakiku tidak jadi dipotong? Pada saat duduk tawarruk, tak perasaan kaki yang sebelah kiri sudah tidak ada. Kenapa tidak terasa sakit saat ketika kaki dipotong di saat beliau sedang melaksanakan sembahyang? Itulah dia dengan Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam, salah satu daripada 7 fuqaha yang terkenal di Madinah pada saat itu. Jadi itu diantara daripada kumpulan al-khusya' yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Sementara secara khusus Nabi kita menyanjung dan memuji kepada Baginda Ali, itu memerlukan kajian atau pengamatan yang lebih panjang. Untuk sementara itu saya tidak boleh memastikannya. Tapi pada awalnya para sahabat Nabi kita memang khusyuk dalam sembahyang. Arti khusyuk dalam sembahyang itu bukan dengan memejamkan mata, tapi hati kita beradaptasi, hati kita memahami perbuatan dan dialog kita dengan Allah. Jadi pada waktu kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Kebayang dalam kepala kita adalah onta. Kalau pada waktu kita baca itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak menengok dan juga tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta di kepala kita? Jaguar, pesawat, itu berarti kita tidak masuk. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan cuma Allah angkat langit tanpa tiang. Pada saat disebut langit kita ingat langit, pada saat disebut gunung kita ingat gunung, pada saat disebut bumi kita ingat bumi. Itu makna khasyah dalam sembahyang. Silakan yang kedua. Apa yang kedua? Sudah lupa dah. Apakah definisi tarekat, apakah keluarnya daripada definisi tersebut? Nah, tadi ada pertanyaan kedua tadi. Apakah ada kewalian seseorang? Tanda-tanda kewalian daripada seseorang. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa bimbang dan takut, wa la hum yahzanun, dan juga tidak ada rasa sedih dan duka. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kriteria daripada wali Allah Jalla wa Ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kumpulan yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, ikut peringkatnya masing-masing. Jadi dua kriteria yang disebutkan di dalam ayat. Yang pertama itu adalah orang yang percaya dan yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah kumpulan yang bertakwa. Kenapa disebut wali? Wali ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ada di diwali Allah bi ibadatihi, orang yang senantiasa komitmen istiqomah dengan ibadahnya kepada Allah. Jadi ada muana, karena sama makna muana itu bertorot-torot. Jadi amal ibadah yang dilaksanakan bukan sebagaimana kita kadang angin-anginan. Lagi iman naik, ibadahnya banyak, semangat dan masalah coba sampai semua tahajud, zikir, doa. Tapi pada saat imamnya surut, imannya turun, akhirnya berkurang. Seminggu kadang-kadang tak terkejut, sebulan kadang-kadang tidak ke masjid, dia melamun saja, bukan semacam itu. Jadi senantiasa muana, senantiasa bersambung. Yang pertama, muana daripada hamba, bersambungnya amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, ada liwanillah. Itu adalah orang yang mendapatkan anugerah, pemberian, hibah, akuan
daripada Allah Jalla wa'ala, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau daripada dua kriteria tadi itu, dengan kita dapat memastikan berapa ramai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala, tapi dengan peringkat dan juga dengan kedudukan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Atau sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadis qudsi tentang wali-wali Allah Jalla wa'ala, orang yang memiliki tiga kriteria. Kriteria yang pertama, memiliki hati yang bening, hati yang bersih. Kriteria kedua, jiwa yang pemurah. Jiwa yang pemurah, nikmat. Jangan kita biarkan imam berzikir sendirian. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah. Kita ikuti, jadi kita pemurah dengan suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitulah seterusnya. Waktu berzikir sama-sama berzikir, waktu bersalawat sama-sama bersalawat, mempunyai sifat pemurah, berjiwa raga yang pemurah. Yang pertama, memiliki hati yang bening dan bersih. Yang kedua, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci kepada sesiapa saja, bersih hatinya daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga, an-nasihatu lil muslimin, senantiasa menasihati dan menasihat kepada orang ramai, duduk yang elok, karena kita menjadi tetamu-tetamunya Allah Jalla wa'ala. Beningkan hati dan tenangkan pikiran, karena ruang dan dalam kita sampai yang bergejolak, yang tersimpan, yang tersembunyi di dalam benak hati kita masing-masing dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Itu nasihatul lil muslimin. Jadi kita tidak memilih dan memilah, bukan hanya kalau pada waktu kita diminta saja, dalam keadaan seperti apa saja. Bahkan dia memiliki sifat kejujuran, jujur dan amanah sampai kepada tahap yang kalau pada saat dengan seseorang tadi itu tidak akan mungkin selamat kecuali dengan cara berbohong. Problem. Jadi tengah malam, supaya jangan tidur. Wah, gawat, bahaya. Ini tangkapan untuk pendatang-pendatang haram. Dan juga yang ketika ngelesen, yang tak ada isi, yang ketinggalan isi, yang tak ada paspor dan lain sebagainya. Hati tak gemetar, semuanya. Sebab kenapa? Sebab ramai yang kena telan atau kena saman. Dah ramai. Yang dengan kita paspor tak ada, IC tak ada, lisensi tak ada, semuanya tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka tak pernah cek, tak pernah selidiki, hanya setakat ada IC, ada jalan, ada lisensi, ada, semuanya macam itu. Sampai gilirannya dengan kita. Ayo, kalau tak berdusta kena sama, bukan setakat sama 150, kena tangkap penjara 3 bulan. Tuh banyak yang tak bersama akan dibawa ke mahkamah dan akan masuk luka semuanya. Untuk kata kerajaan macam itu. Jadi tak bersama semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Stop semangat polis. IC ketinggalan. Lesen tak punya. Paspor udah mati. Nah, jujur betul. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan itu dengan cara berbohong, tapi tetap saja dia jujur. Itu manusia yang paling jujur, manusia yang akan mendapatkan kebaikan akan membawanya ke dalam surga yang abadi nanti pada hari kiamat. Jadi diceritakan cerita itu saya ceritakan bulan yang lalu kepada anak-anak yang pada saat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengejar 2 orang yang dituduh melakukan aksi pemberontakan kepada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di mana dengan 3 orang tadi itu dicari sama polis negara, dicari sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pasti kalau seandainya ditemukan kedua-duanya akan dibunuh. Jadi upaya
dan juga dari beberapa waktu, kemudian tetap juga tidak berhasil. Akhirnya ada yang menginformasikan, ada yang mengantar email kepada Hajat bin Yusuf As-Saqafi atau mengantar SMS, apa aja susah-susah dari sana sini. Tanyakan sama orang tuanya itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Dan pada saat ketemu berjumpa dengan orang tua, dua orang anak tadi itu, Haji Palung, ya ada apa? Assalamualaikum, salam wabarakatuh. Palung, anak Palung yang berangkat dari mana? Tuh kata Palung bersembunyi di masjid Ridwan. Apa yang berlaku? Kata Hajat, aku bebaskan dan aku maafkan anak Palung karena Palung jujur dengan aku. Itu manusia yang paling jujur, yang kalau pada saat dia tidak berbohong, dia tidak akan selamat, tapi tetap saja dia bersikap jujur. Itu diantara daripada kriteria wali Allah Jalla wa'ala. Dikatakan para aulia itu terbagi kepada 4 kumpulan. Ada para aulia yang dia tahu dia itu adalah wali, dan orang ramai pun juga tahu dia adalah wali. Dia tahu dia kekasih Allah, orang ramai pun juga tahu dia adalah kekasih Allah. Yang kedua, orang ramai tahu dia wali, tapi dia tidak tahu. Dia merasa biasa-biasa saja, tapi orang ramai tengok kelebihannya, karamatnya, kemuliaannya, ibadahnya. Jadi orang ramai beranggapan dia memang kekasih Allah Jalla wa'ala, tapi dia tidak mempunyai perasaan yang sama, tapi juga dia tidak tahu. Sebaliknya, dia tahu Allah kasih sayang dan cinta kepadanya, dia tahu bahwasanya dia adalah wali Allah, tapi orang ramai tidak ada yang tahu. Dan berapa dah? Yang pertama, orang ramai tahu, dia pun juga tahu. Yang kedua, orang ramai tidak tahu, tapi dia tahu. Yang ketiga, orang ramai tahu, tapi dengan dia tidak tahu. Ulang lagi, orang ramai tahu, dia tahu bahwasanya dia wali Allah. Yang kedua, dia tahu, orang ramai tidak tahu. Yang ketiga, orang ramai tahu, tapi dia tidak tahu. Yang keempat, orang ramai tidak tahu, dia pun juga tidak tahu. Itulah saya. Saya tidak tahu walika, tahu walika. Orang ramai pun juga tahu. Itulah kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita tertolong. Pada kumpulan yang keempat, orang ramai tidak tahu bahwasanya kita ini wali, kita pun juga tidak tahu bahwasanya kita adalah kekasih Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, contohnya mimpi, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Orang pun jadi pelik. Tuan Syekh, salawat. Tadi ngantuk, tadi ketidur. Begitu dijaga langsung salawat. Itu secara terpaksa saya lakukan. Pada masa saya tertidur tadi itu, saya bermimpi Rasulullah datang menyalami saya. Senang saja dan berdoain orang itu senang saja. Memang ada kumpulan para aulia yang berjumpa baginda Nabi secara yang Allah. Terdapat sejumlah sekian di antaranya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ali Al-Khawas, banyak di kalangan ulama-ulama kita dahulu yang bertemu dengan mimpi baginda Nabi, bukan lagi dalam mimpi, tapi justru bertemu dengan baginda secara yang Allah. Bahkan banyak di kalangan mereka yang berbual-bual yang mempertanyakan tentang kesahihan hadis yang diriwayatkan. Itu memang ada. Tapi kalau seandainya ada yang mengaku semacam itu tertakluk kepada kejujuran dan keamanannya. Jadi kita serahkan saja. Betulkah cerita-cerita yang diceritakan tadi itu, kita katakan itu adalah bergantung kepada kejujuran, kebenaran orang yang bercerita. Kita mendustakan tidak, menerima pun juga tidak. Kenapa? Sebab itu tentang pribadi orang yang berkelama. Silakan. Oh, sudah mulai banyak anda. Assalamualaikum. 12. Apakah definisi tarikat? Apakah uraian dan definisi tersebut? Jadi definisi daripada tarikat itu daripada bahasanya tarikat artinya mengikat. Asal mana daripada tarikat atau kumpulan anti tarikat itu adalah kumpulan yang beramal komitmen dengan satu amalan.
sudah menjadi tarikat, sudah jadi manhaj, sudah menjadi metode kebiasaan mereka untuk melakukan, untuk mengamalkan sesuatu. Jadi katakan saja dengan tarikat kita, yang paling kita titik beratkan itu adalah ikhlas yang pertama, tawadhu yang kedua, kemudian khidmat senantiasa membantu dan menolong, dan juga dengan peradaban yang tinggi. Jadi ahli tarikat insya Allah duduknya senantiasa bening, senantiasa sopan, dan senantiasa diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Orang-orang ahli tarikat jarang duduknya tidak keruh-keruhan. Tak akan ada ahli tarikat kaki diujurkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau pada saat kita tidak ujurkan kaki kita di hadapan makhluk, apalagi kalau pada saat dia menjadi tetamu Allah di dalam masjid. Jam-jam begini, siapa yang mencuit dan yang membuka hati kita untuk kita datang ke masjid? Malam Jumat hiburannya banyak, dan dengan lagu-lagunya banyak, tinggal mengikutinya saja lagi. Bukan saja FM mana saja tuh, macam-macam berita dunia, hiburan, karaoke, dangdut, masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata dengan kita dijemput Allah untuk datang ke masjid. Jadi kalau kita sudah jadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala, di bawah 2 buah kipas yang boleh menerbangkan masjid kita ini, maka selayaknya adalah kita memperlihatkan kepada 2 kipas yang pada awalnya atau pada asalnya pada waktu model begini diproduk dan dikeluarkan, harganya tidak kurang daripada dalam 50.000. Ini beli berapa? Hah? 45, kan tak ada bedanya. Misalnya mungkin awal lagi sedikit yang ada 50.000, jadi kena belinya diskon 5.000 jadi 45. Ini jadi saksi. Jadi kata kipasnya harga 45.000 di sini. Tuh, masya Allah, tabarakallah, yang menikmati segala fasilitas hidup dan juga segala nikmat yang Allah bagikan kepada manusia. Manusia adalah segala-galanya, yang pintar itu adalah manusia, yang hebat itu adalah manusia, yang perkasa itu adalah manusia, yang mulia itu adalah manusia, yang leluasa itu adalah manusia, yang berkuasa itu adalah manusia, yang mengatur itu adalah manusia. Itu leluasa anugerah yang Allah bagikan kepada manusia. Aku nak tengok manusia itu macam mana orangnya. Yang namanya manusia itu macam mana mulianya, yang namanya manusia itu macam mana khusyuknya, yang namanya manusia itu macam mana bijaknya, yang namanya manusia itu bagaimana warak dan zuhudnya. Itu kipas lampu batu tembok sebanyak yang menyaksikan kita. Itu sebati dalam kepala orang-orang soleh, ahli-ahli tarikat. Jika kalau waktu mereka duduk di rumah Allah Jalla wa'ala, ketika mereka berzikir, tidak tergama mereka atau hati mereka untuk menunjukkan kaki. Kenapa? Sebab mereka sudah berada di bawah perhatian Allah Jalla wa'ala. Sebenarnya bukan hanya pada masa kita di sini saja, dimanapun kita berada, kita berada di bawah muraqabah Allah. Raqib dalam sebuah rangkaian ayat, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Lapas pembicaraan ucapan yang kita ucapkan itu akan senantiasa dicatat dan diperhatikan oleh 2 malaikat yang mengawal kita. Itu diantara daripada kriteria ahli tarikat, atau dengan definisinya kumpulan ahli suluk, ahli ibadah yang berupaya kepada Allah Jalla wa'ala secara komitmen dan juga secara istiqomah, dengan upaya dan usaha untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, dan juga berupaya untuk memupuk diri dengan sifat-sifat yang mulia, dengan bimbingan guru mursyid, dengan bimbingan syekh tarikat, dengan bimbingan guru yang boleh membaca rahasia hati. Jangan nanti masih sombong lagi, nanti masih ada sifat takabur. Masya Allah, tabarakallah, ceramah, khutbah hebat sekali, betul-betul membuka perasaan. Jadi dengan jalan, dengan suasana guru, tepukan tangan daripada orang lain, ucapan syahadat dan selamat kepada guru besar tadi itu, Syekhuna Syekh Mutawalli Syahrawi radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa sirrahu. Singgah. Maka dengan beliau pun, dengan pemandu pun singgah tengah jalan. Setelah singgah tengah jalan masuk ke masjid. Jadi beliau tak bagi tahu, dengan pemandu pun juga tidak bertanya. Ditunggu. Takkan buang air besar selama itu, takkan
sampai berjam-jam, yang akhirnya karena kelamaan maka dengan pemandu tadi itu turun daripada kereta Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tengok Syekh Sya'rawi sedang membersihkan toilet, sedang membersihkan tandas dengan baju jubah beliau tadi itu. Lagi sedang sibuk membersihkan tandas dengan jubah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesombongan hati, keegoisan diri, keangkuhan. Sebab kadang-kadang mungkin kita kena dengan pakaian, sebab kadang-kadang mungkin kita dengan jabatan dan kedudukan. Jadi untuk menghalang atau juga untuk melenyapkan keegoisan, keangkuhan, kesombongan hati tadi itu, sehingga dengan beliau melakukan benda tersebut dalam keadaan hina, jubah yang menjadi lambang atau juga yang menjadi penanda kebesaran seorang alim, seorang asalik ilallah jalla wa'ala, dijadikan penyambung kepada sebuah tandas yang ada di dalam masjid. Ada juga dengan sebagian yang pada saat mengucapkan sialan ente kurang ajar, setelah mengucapkan kata-kata begitu sudah dari sakit, dia letakkan pipinya ke tanah, injakkan kaki kamu untuk pipiku. Injak bang, kalau tidak nanti saya angkuh dan sombong, hatiku tidak boleh dikawal. Injak pipiku. Tak tergamak nak injak kaki seseorang tadi itu, pipi seseorang tadi itu, tapi tetap juga dipaksakan. Kenapa? Sebab jiwa yang semacam itu kalau tidak dididik, kalau tidak ditakdir, nanti dia akan sembarangan mengucapkan kata-kata semacam itu kepada sesiapa saja. Itu usaha daripada disuruh untuk memampukan diri supaya tidak merasa besar di samping janji yang telah janjikan. Ayat yang dilantunkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau meninggal dunia, beliau membaca firman Allah yang berbunyi, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah dia dengan negeri akhirat kami anugerahkan, kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di permukaan bumi, la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, dan juga kerusakan. Dua kriteria. Satu, tidak ingin meninggikan diri, dan yang kedua tidak melakukan kerusakan di permukaan bumi Allah, merusak moralnya, merusak akhlaknya, merusak kehidupannya, merusak peradabannya, merusak remajanya, merusak pemikirannya, merusak politiknya. Manusia yang semacam itu tidak akan mendapatkan janji atau tidak akan mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Kembali, jadi kita boleh wujudkan tarikat semacam itu, namanya tarikat al-ridwaniyah. Selepas sembahyang subuh kita beramai-ramai, kita sama-sama berzikir sebanyak 100 kali. Allahu zikri fa'lamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian istighfar 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu. Misalnya itu dengan zikir Sila ada Syafika, ada Wahabika, zikir itu daripada firman Allah. Wallahu allazi la ilaha illahu. Artinya hu itu adalah Allah. Tak ada beda orang yang berzikir dengan Allah, Allah, yang berzikir dengan hu. Artinya dia Allah, ialah Allah, ialah Allah, ialah Allah. Semacam itu. Nah, masya Allah, tabarakallah. Terakhir, dengan kita membaca syahadat istighfar sebanyak 7 kali, kemudian bersurai dengan memakan nasi lemak. Itu sahabat hari jadi amal kita di masjid ini, itu akan menjadi julukan pada beberapa menyusul nanti tarikat ridwaniyah yang dengan amalnya ini. Itu asal makna daripada tarikat. Jadi satu amalan yang secara komersil dan juga secara istiqamah kita laksanakan. Lagi bang, berhenti pukul berapa? Berhenti setelah 1 jam kurang 50 menit daripada sekarang. Apakah tanda-tanda taubat menjadi diterima? Tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah kalau dengan taubat itu sudah memenuhi 4 syarat dan kehidupan seseorang itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. 1, menyesal. Yang kedua, meninggalkan.
Yang ketiga, berencana, berjanji untuk tidak mengulang kembali. Dan yang keempat, kalau hubungannya dengan makhluk, minta maaf, minta restu, minta ridho kepada orang yang berkenaan. Tinggalkan kemaksiatannya. Kalau tobat daripada rokok, jangan lagi merokok. Niat yang pertama, tinggalkan rokok. Jangan sambil istighfar sambil merokok. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dokternya haram untuk bahasa Indonesia haram. Astagfirullah. Makanya saya banyak istighfar. Enggak tuh merokok. Seperti nyanyian, mana di Facebooknya? Seperti nyanyian yang menyanyikan lagu opera, atau baca Quran dengan nada opera. Kalau gitu lagu opera macam itu lagunya. Jadi menurut saya perang asal itu Al-Quran dibaca semacam itu, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu boleh membawa kepada ridha, menurut saya akan menjadi murtad. Sebab Al-Quran dibaca dengan irama musik. Begitu juga yang pakai baju gamis putih itu ditegur, jangan kita tinggal diam. TV-nya harus digerakkan ke masyarakat dan kemungkinan seperti itu dengan bionya, dengan alat musiknya, tapi dia dengan lantunan tasbih. Itu adalah ibadah. Jangan campur baur antara ibadah dengan musik, antara ibadah dengan alat-alat yang namanya melatih, melenyapkan dan melalaikan dan menjauhkan kita daripada Allah Jalla wa'ala. Itu seperti itu. Silakan dan selanjutnya kriteria belum lagi. Jadi satu, tinggalkan, buang rokok kalau memang nama tobat. Kedua, menyesal, sekian, udah berlubang banyak, batuk. Batuk. Yang kedua, orang Cina kenapa panjang umur? Orang Jepang kenapa panjang umur? Kesehatan mereka boleh, kenapa? Di antara sebabnya karena dengan mereka tidak merokok. Orang yang merokok baru sampai usia 40-an, 50-an sudah. Dan begitu, merokok itu adalah bunuh diri secara perlahan-lahan. Itu dengan definisinya. Tobat daripada rokok, yang pertama tinggalkan, buang. Puasa boleh buang, kenapa kita tidak boleh membuangnya daripada sekarang? Dua, menyesal. Yang ketiga, berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulang kembali. Yang keempat, kalau ada hubungannya dengan makhluk, minta maaf kepada makhluk yang berkenaan. Minta maaf kepada lingkungan, artis-artis minta maaf. Bukan setakat pergi ke Mekah saja, bukan setakat buat umrah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, belum cukup. Minta maaf kepada penonton sebab kamu tayangkan, sebab dengan kamu perlihatkan keseksian dan keceritaanmu, kecantikanmu di khalayak orang ramai dan juga dengan tatapan para penonton semuanya. Aku jadi berdosa karena tengok kamu bugil. Aku jadi berdosa karena tengok kamu dengan lakonanmu. Kamu kena minta maaf. Kenapa? Sebab karena kau kelihatan kejeritaan dan kecantikanmu kepada penonton. Mungkin ada yang melakukan homoseks, mungkin ada yang melakukan lesbi, mungkin ada yang melakukan onani gara-gara dengan pakaian bugil tadi itu daripada seorang artis. Artis tidak cukup kadang-kadang mengatakan hari halal bihalal, memaafkan dengan istilah Indonesia halal bihalal. Halal bihalalnya di kampung, dan dia bukan salah dengan orang kampung, dia salah dengan umat semuanya. Minta maaf karena dulu aku bugil, minta maaf karena aku dalam lakonan itu berciuman di hadapan kalian. Yang menyium aku itu bukan salah daripada, bukan suamiku, bukan salah dari suami, bukan suamiku. Berarti itu berciuman secara haram. Roma Irama mengeluarkan kata-kata Roma, apa problemnya kalau kita berciuman? Yang nanti kalau kita berwudu, wudu itu akan melontokkan dan juga akan melenyapkan dosa kesalahan kita. Tidak, kemudian tidak. Kenapa? Sebab dengan dosa kesalahan kita yakin, tapi kita tidak meyakini dengan keampunan daripada Allah. Apakah tobat kita sudah memenuhi kriterianya atau tidak? Tapi secara amnya tobat akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat. Kemudian keadaan selanjutnya
lebih rajin, lebih semangat, lebih istiqomah, lebih komitmen dengan kebaikannya. 5 menit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk mau jawab soalan saya, siapakah sahabat yang enggan bayar zakat? Yang kedua, bagaimana Siapakah hamba Allah? sahabat Sahabat yang tidak bayar zakat adalah salah daripada sahabat Nabi. Menurut setengah riwayat, sahabat itu dasarnya minta doakan kepada baginda Nabi Allah agar Allah bermudahkan untuk mendapatkan keperluan hidup. Tapi setelah Nabi kita doakan, ternyata dengan sidang sahabat tadi itu dengan jumlah bilangan binatang ternak yang dibelah semakin berbiak, semakin bertambah, semakin banyak, sehingga pada saat datang utusan daripada baginda Nabi untuk mengambil zakat satu daripada 40 ekor kambing, atau satu daripada 30 ekor lembu, atau juga dengan kerbau, atau satu daripada 25 ekor onta, maka pada satu sahabat mengatakan ini tidak jauh berbeda dengan yang kambing, tidak berbeda dengan biaya cukai yang dipungut oleh kerajaan. Akhirnya pada saat pada saat Allah turunkan ayat yang menyebut tentang sahabat, maka pada satu sahabat minta ampun, minta maaf, dan ingin menyerahkan zakat kepada baginda Nabi, tapi Nabi kita tidak menerimanya. Begitu juga di zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga seterusnya, karena mereka melihat Nabi kita tidak menerima zakat daripada sahabat, akhirnya dengan mereka juga tidak berani menerimanya. Tapi macam manapun, seperti apapun keadaan daripada sahabat Nabi, tetap saja dengan mereka telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Yang walaupun diantaranya seumpama dengan Muhammad bin Abdul bin Abi Bakar atau para sahabat Nabi kita yang tergabung pada perang Siffin dan Jamal. Lanjutnya, yang pendek-pendek saja. bagaimanakah pelaksanaan wudhu di Malaysia yang rakyatnya majmuk? Bagaimana sekiranya ada yang pendapat tidak sesuai? Jangan dengan saya ditanyakan. Nanti saya boleh masuk Malaysia. Hukum wudhu itu bukan tanggung jawab kerajaan, itu tanggung jawab kita semuanya. Hukum hakam Allah bukan setakat dengan wudhu. Yang dengan kita ditutup untuk udhulu bisirri kafatan, yang dengan kita diperintahkan untuk kita melaksanakan hukum hakam Allah secara total dan juga secara tuntas. Yang diantaranya itu adalah hukum wudhu. Jadi kalau dengan alasan dikhawatirkan karena kita masyarakat majmuk, memangnya pada saat di zaman baginda Nabi apakah tidak ada orang-orang munafik, apakah tidak ada orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah tidak ada orang-orang Nasrani pun juga masyarakat majmuk juga. Yang nyembah berhala masih ada, yang nyembah patung juga masih ada. Riwayat yang disebutkan saat ketika Nabi kita menaklukkan kota Mekah, itu jumlah bilangan yang masuk Islam pada saat itu sejumlah tidak kurang daripada dalam 2.000 orang. Apakah ada pendapat yang mengatakan atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya 2.000 orang itu adalah penduduk Mekah semuanya? Tidak, masih ramai lagi yang masih menyembah patung dan berhala. Tapi tetap satu hukum tadi itu dilaksanakan. Kenapa mereka risau? Hukum itu dilaksanakan kepada orang-orang Islam, bukan dilaksanakan kepada mereka-mereka yang tidak beragama dengan agama kita. Tapi kalau pada saat kumpulan mereka terjun pada kumpulan kafir zimmi yang bernaung di bawah pemerintahan Islam, mau tidak mau mereka harus adu dan juga mematuhi peraturan yang dilaksanakan. Apa yang menakutkan? Bukan hanya agama Islam saja yang mengharamkan zina, bukan hanya agama kita saja yang mengharamkan bunuh-membunuh, bukan hanya agama Islam saja yang mengharamkan minuman keras. Agama-agama yang juga seperti itu. Bagaimana dengan seseorang yang dengan peraturan minuman tadi itu membuat pikirannya jadi nyanyuk, tidak sadar diri, yang sehingga baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, yang bukan isinya seperti istri, yang dengan mahramnya dia gauli, itu kira-kira wajar bisa berbuat semacam itu. Patut dan pantas orang yang semacam itu mendapatkan ta'zir atau juga hukuman daripada hukum, yaitu dengan dikenakan sobatan, bukan sobatan di negara kita. Sobatan di negara kita belah-belahkan. Sobatan itu dengan korban, satu dengan selepon, satu dengan rotan,
korban, yang satu dengan selendang sampai 40 kali. Itu subatan yang disebutkan di dalam Al-Quran atau juga di dalam hadis. Bukan subatan dengan jemati yang panjang. Wow, belah-belahkan bukan macam itu. Itu jangankan sampai 40 kali, 3 kali pun sudah belah-belahkan dan akan hilang kejantanannya. Waliyadu billah. Jadi kewajiban siapa? Kewajiban tiap yang bernama muslim dan muslimah. Kewajiban kita sebagai rakyat meminta dan memohon. Kewajiban daripada kerajaan dan pemerintah untuk melaksanakan. Dan kewajiban daripada yang lainnya patuh, taat dan setia. Terakhir, kita pandangan terhadap dan ilmu yang mana yang lebih perlu diutamakan. Adab dan ilmu yang mana yang paling perlu untuk diutamakan. Jadi kata Imam Malik, kata ulama, at-tasawwuf itu adalah akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak. Faman zadaka fil akhlaqi faqad zadaka fis safa. Orang yang lebih daripada dari segi akhlak dan perilakunya berarti semakin bertambah dan semakin mantap juga kesufiannya, sahabatnya, kebeningan hati. Jadi ulama mengatakan perumpamaan yang mereka buat, jadikanlah ilmu Anda itu laksana nasi, laksana garam, sementara peradabanmu itu seperti nasi. Atau jadikanlah ilmu pengetahuan itu laksana lauk pauk, sedangkan peradaban itu seperti nasi. Tentu lebih banyakkan nasi daripada lauk. Kenapa? Jadi nanti dengan kenapanya, pada saat Imam Malik dihantar untuk mengaji. Jadi kata mak beliau kepada guru beliau yang mengajari Imam Malik, alimul adab qabla al-ilm. Ajarkan adab sebelum dia mengaji, sebelum ilmu. Duduknya macam mana? Tuh, seperti itu. Kaki kan diangkat ke atas. Kita ajar dulu, belajar duduk tawadhu, belajar duduk sebagaimana malaikat, belajar duduk sebagaimana para aulia, belajar duduk sebagaimana orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita menyerupai orang-orang yang baik, insya Allah kita akan jadi orang baik. Kalau kita menyerupai orang-orang yang mulia, insya Allah kita akan jadi mulia. Minum, tapi jangan dengan tangan kiri. Makan, tapi jangan dengan tangan kiri. Itu adat-adat yang diajarkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya thayyibah ya thayyibah ya dawat ya nastaqna. Itu tidak beradab. Al-Quran dipegang tangan kiri, kita dipegang dengan tangan kiri. Mikrofon lebih mulia daripada Quran kah? Ini pernah saya tegur pada masa ada satu sunnah di luar bahasa ini. Katanya musabaqah tilawatil Quran ya Tuhan Muhammad. Musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional atau tingkat terbangsa, dia sebagai juara, bukan sebagai juara pertama, tapi ngangkat Quran dengan tangan kiri, dibimbing, ditenteng seperti bawa ikan talpia, atau seperti bawa ikan lima, atau seperti bawa ikan patin. Ketika macam itu saja. Awak dapat pergi haji dengan tunjangan uang 15.000, itu justru dengan Al-Quran yang Anda baca. Kenapa kamu tidak sholat dengan Al-Quran? Togoro, kenapa kita diletakkan di atas lantai? Togoro, kenapa kita dibimbing dengan tangan kiri? Tidakkah dengan perantara ilmu kita jadi mulia? Tidakkah dengan perantara ilmu dengan dunia menjadi tegak, adil dan makmur? Tidakkah dengan perantara ilmu kita mendapatkan sudah ridha dari Allah Jalla wa Ala? Yang sehingga pada saat dengan kita tidak mendapatkan ilmu dan juga tidak menjaga peradabannya, yang pada saat dengan ilmu tidak dimuliakan, dia mengucapkan hai assalamualaikum, dia pun pergi meninggalkan kita. Jadi adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi macam mana dengan peradaban kita dengan Allah? Pada saat malaikat Jibril sebelum datang mempertanyakan hukum hakam atau mempertanyakan tentang iman, Islam, ihsan, hari kiamat, duduk dengan beradab terlebih dahulu. Jadi dikatakan
Aqbala alaina rajulun, telah datang kepada kami, jangan khawatir tidak sampai pukul 12. Rajulun, seorang laki-laki, syadidu sawadi asy'ar, yang berambut kemas rapi dan hitam, syadidu bayadis thiyab, yang berpakaian putih bening dan bersih. Kemudian kata jalasa baina yadayhi, duduk sopan santun di hadapan baginda Nabi, duduk dengan duduk tawaruk, bukan duduk semacam anak abang tadi itu begitu, tidak. Tapi kena peluangnya tidak kena. Kalau sekarang nanti di depan akan kena duduk begini, ujungnya kaki akan kena. Kenapa? Itu bukan duduk orang yang dekat. Kita ingin jadi orang yang dekat. Kita ingin malaikat senantiasa mendalam dan memuliakan kita. Jalasa baina yadayhi, duduk macam ini di hadapan baginda Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dengan beliau berdekatkan lutut dengan lutut. Wa ma'ayadayhi ala kaffayhi wala kaffayhi ala kaffayhi, dan meletakkan kedua belah telapak tangan di atas lutut. Faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Sebelum bertanya tentang Islam, tentang iman, duduk beradab sopan santun. Berarti peradaban itu adalah sebelum ilmu. Jadi mudah-mudahan seperti dikatakan oleh salah seorang daripada ulama yang mengaji dengan Imam Malik, atau dengan Imam Malik sendiri saja ketika mengaji kalau tidak salah dalam 3-4-5 tahun hanya tentang adab saja yang diajarkan. Beliau yang setelahnya mengatakan, seronoknya, bahagianya aku kalau sepanjang aku mengaji dan bertalaki dengan guruku sepanjang 20 tahun hanya tentang adab-adab saja yang diajarkan kepadaku. Peradaban tinggi, ilmu laduni akan datang. Orang yang senantiasa tazallum, menundukkan pandangan khasyat di hadapan Allah Jalla wa Ala, akan turun wahyu rahmat dan maghfirah ke dalam benak dan ingatannya. Kenapa? Karena kita sopan santun di hadapan Allah, bukan hanya semata-mata di hadapan makhluk. Alhamdulillah taufiq. Sebelum kita tutup, gimana? Boleh tahan? Kami berdiri sampai pukul 2 pagi. Di mudah-mudahan kita tadi dong. Ingat yang tadi itu, kalau mata ngantuk bukan sedikit, bagi gam atau bagi minyak angin, atau juga bagi bam yang macan, yang harimau, das itu masuk tas. Oh, Masya Allah. Tujuannya itu apa? Menjaga di jalan Allah agar diri kita tergolong dalam kumpulan yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang di bulan Syawal nanti diceritakan tentang punya malam Jumat, tapi kita mulai daripada pukul 10.30 sampai pada pukul 11.30. Jadi segitu seperti sekarang tentunya banyak Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita baca nanti kitab tasawuf. Kalau kitabnya tidak datang